Sebelumnya sebelum dimulai biar tambah semangat, kita dari kakak punya jargon buat kalian ya, biar nggak ngantuk. Ada dengar ya? Jargonnya apa? Nanti kalau kakak dari sini bilang apa psikologi komunikasi, nanti kalian bilang well. Yang lagi keren sekarang. Oke. 1, 2, 3. Psikologi komunikasi. Sekali lagi perasaan teman-teman. Psikologi komunikasi. Oke, langsung saja ya. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mas Kak Aisyah. Silakan Kak Aisyah. Silakan Aisyah. Selamat bersenang-senang. Baik, sebelumnya teman-teman, seperti yang kita ketahui dan kita rasakan, bahwasanya sekarang itu kita berada dalam kemajuan, khususnya pada kemajuan era digital. Nah, semua hal yang berbau digital itu sekarang mudah sekali untuk diakses, seperti informasi. Jika kita ingin mencari sebuah informasi, sangat mudah. Tidak seperti dulu kita harus mencari di media cetak seperti koran dan lain sebagainya. Jika sekarang kita hanya perlu searching di Google, nah itu mudah sekali bukan? Nah, tapi dibalik kemudahan dari era digitalisasi sekarang, pasti ada yang namanya dampak negatifnya. Nah, selain tadi dimudahkan dalam mencari informasi, ada oknum juga yang memanfaatkan kemudahan teknologi tersebut untuk melakukan hal negatif seperti pembulian. Selain tadi hal positif mendapatkan kemajuan, hal negatif juga ada kemajuannya. Nah, pembulian di sini juga mendapatkan kemajuan. Seperti pembulian itu bisa dilakukan melewati media sosial. Nah, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bawakan adalah cyberbullying atau bullying melewati medsos atau media sosial. Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu apa sih cyberbullying itu. Nah, jadi cyberbullying adalah bentuk intimidasi atau pelecehan yang dilakukan melalui media elektronik seperti internet dan ponsel yang melibatkan pengiriman, posting, atau berbagi konten negatif berbahaya atau palsu tentang orang lain secara berulang dan disengaja. Jadi garis besarnya cyberbullying ini pembulian yang dilakukan secara non-verbal atau tidak secara langsung, jadi melewati media. Nah, medianya ini adalah media massa, bisa menggunakan HP, laptop, atau apapun lah yang bisa diakses melalui internet. Ya. Di dalam cyberbullying tersebut itu ada taktik, jadi tidak hanya sekedar pembulian melewati media sosial, tapi di situ juga ada taktik atau golongan-golongannya. Nah, adapun golongan dari cyberbullying tersebut, yang pertama adalah harassment atau gangguan. Nah, harassment ini sendiri artinya adalah mengirim pesan yang bersifat ofensif atau menghina secara berulang. Saya kasih contoh seperti kejadian kemarin timnas Indonesia yang 90 ditambah 6 sama dengan 199. Nah, itu yang wasitnya sengaja menambah waktu. Nah, situ kan respon kita sebagai warga Indonesia pastinya tidak terima. Kita langsunglah mencari ide dari wasit tersebut. Nah, itu pasti warga Indonesia mengirimkan sebuah pesan yang berulang, mengirimkan wasit apalah, bisa jadi juga kita mengirimkan tempatan yang negatif, yaitu bisa disebut sebagai harassment atau gangguan. Ya, yang selanjutnya adalah denigration atau pencemaran nama baik, yang artinya menyebarkan informasi palsu untuk merusak reputasi seseorang. Nah, kalau misalkan pembulian verbal ini biasanya dilakukan dengan cara gibah. Biasanya kan kalau gibah kita
membicarakan orang yang tidak ada di tempat itu, kita menjelek-jelekan, tapi aslinya itu tidak sesuai kebenarannya. Jadi kita memutar balikan fakta, tapi hal ini digitalisasikan. Jadi kita lakukannya melalui HP. Yang selanjutnya adalah framing atau memprovokasi. Ya, memprovokasi ini dapat diartikan sebagai menggunakan bahasa yang ekstrim untuk memicu reaksi emosional dari korban. Ya, biasanya ini dilakukan di media sosial atau kita kurang senang pada postingan seseorang, ya, kita memberikan komen negatif seperti apa sih pos-pos tidak jelas, apa sih muka standar aja kok postnya berlebihan. Itu kita yang keresahan ini postingan tersebut itu juga termasuk dalam bullying, cyberbullying. Yang selanjutnya adalah impersonation atau peniruan, yang artinya menyamar sebagai orang lain untuk menyebarkan informasi yang merugikan. Nah, ini yang lagi rame-ramenya yakni akun Fufafa kalau pendalaman. Itu kan bersifat akunnya itu anonim, jadi tidak tahu itu milik siapa. Ya, di akun tersebut itu di sana banyak mengeluarkan kayak hujatan-hujatan pada personal. Nah, tapi tidak diketahui Fufafa itu akunnya milik siapa. Nah, itu dikategorikan dalam cyberbullying yang impersonation atau peniruan. Dan yang terakhir adalah exclusion atau pengecualian, yang artinya secara sengaja mengecualikan seorang dari grup online. Nah, ini pembullying yang biasanya dilakukan dalam grup WA. Nah, biasanya kan dalam 10 orang biasanya ada satu orang itu yang dikucilkan. Masih rame-ramenya nih, terus satu orang muncul, mau acara apa nih? Terus pada diem semuanya, nggak ada yang respon. Itu termasuk juga dalam kasus pembullying. Jadi ini tapi tidak ada. Nah, itu juga termasuk dalam pembullying. Jadi teman-teman semuanya harus memperhatikan betul, harus aware atau kita harus peduli kepada sesama, jangan memperdulikan diri sendiri. Nah, kiranya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Oke, tepuk tangan dulu buat Kak Indra. Langsung saja ya, pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Kak Tina. Silakan Kak Tina. Rata-rata. Oke, materi selanjutnya yaitu dampak cyberbullying. Nah, dampaknya itu ada emosional dan psikologis. Itu korban dapat mengalami stres, kecemasan, depresi,
dianya misal artisnya itu tidak terima. Nah, itu kalian itu malah nanti bisa dilaporkan karena pencemaran nama baik. Nah, kalian itu kalau misal komentar itu harus berpikiran dulu, berpikiran komentarnya itu bagus-bagus aja. Kalian kan masih remaja gitu kan. Pasti kan kalau misalnya ada komentar yang bagus-bagus, pasti kalian ikutan kayak misal tadi wasit gitu kan. Nanti kalian ikut emosi, terus kalian ikut komentar. Nah, misal wasitnya itu tidak terima, kalian bisa juga nih bisa dilaporin karena pencemaran nama baik. Ya, remaja itu kan adalah masa di mana mereka cenderung labil, mencari jati diri dan secara bebas mengeksplorasi berbagai hal. Nah, mereka itu cenderung banyak mempelajari hal baru di lingkungannya. Jadi kalian kalau misalnya lingkungannya baik, pasti kalian ikut baik. Tapi kalau misalnya lingkungannya buruk, pasti kalian ya ikut buruk itu. Nah, misalnya kalian kalau ada anak yang sendirian, kalau ada yang bully, ya nggak usah ikut-ikutan. Kamu ya tetap aja kayak gak usah ikut-ikutan bully kayak gitu, karena kalian bisa jadi dilaporin kalau di sekolah kan dilaporin ke BK gitu kan. Tuh. Udah, oke selanjutnya saya kembalikan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Karina. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Alfa dari alumni SMA Alif-Fatihah. Cyberbullying itu bahasa Jawanya itu dibully atau dipojokkan. Caranya jadi yang pertama itu pelaporan. Korban sekarang itu melaporkan pelaku boleh kepada pihak berwenang atau platform media sosial. Contoh ada yang dibully di sini. Nah, di sini kan merasa tidak enak atau gimana bisa dilaporkan ke BK sekolah bisa. Oke, yang kedua yaitu caranya yaitu pengumpulan bukti. Contoh dibullyingnya di Facebook itu kadang kan komennya nggak enak, ya tahu sendirilah teman Mas Ismail itu sering kayak gitu bisa dilihat. Nanti screenshot aja nanti bisa dilaporkan. Itu bisa menjadi bukti bahwa pembelian. Oke, yang ketiga yaitu blokir pelaku. Kadang kan sering komen di Facebook yang tidak mengenakan itu. Dan lebih baik itu timbang menjadi pikiran nanti stres nanti bunuh diri, lebih baik itu diblokir aja. Mas apa diblokir kayak Mas? Diblokir siapa Mas? Blokir perayaan dari sini. Oke, tapi ada menurut saya itu ada yang paling sangat efektif. Itu saya membuat materi sendiri itu kita ketika dibully kita harus sabar dan jangan itu lebih tenang. Ketika kita tidak melayani pembulian, nanti yang bully itu bosan sendiri, nanti akan menghilang dengan sendirinya. Kan itu adalah cara yang paling efektif itu paling efektif dan menguji kesabaran. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sebelum selesai saya akan pantun. Jangan cepat ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus. Terima kasih.
Ismail. Oh iya Ismail ya. Ismail dibully sama mbaknya siapa? Itu alasannya. Iya, Ismail. Contohnya Ismail itu dibully sama Mbak Iva ya. Oh Ismail jelek banget ya. Terus Ismail itu nggak terima kayak ya terus ya Ismail. Itu ya Ismail berapa sih ya kamu pasti kalau dibully jelek. Ya Ismail ya. Nangis itu kan. Harusnya Mbak Iva tuh misalkan kalau pengen membuli Mas Ismail itu harusnya Mbak Iva berpikir kayak nanti Ismail kalau dibully aku trauma nggak ya, nanti mau berangkat sekolah nanti nggak ya, nanti kalau nggak mau berangkat sekolah gimana, nanti aku bisa dilaporin dong kayak gitu. Harusnya kayak intinya kalau kesadaran dan edukasi itu tergantung dari dirinya masing-masing. Misalkan kalian itu kayak si pembuli itu ditegur sama orang guru BK gitu kayak nanti kalian gak boleh, nanti yang di sini yang sering ngebully diskors dari sekolah ini. Terus kalau dari diri si pembuli itu nggak ada kayak kesadaran dari hati nuraninya buat nggak membuli lagi, itu ya tenang aja. Intinya kalian introspeksi diri masing-masing ya teman-teman. Jadi di sini nggak boleh ada yang dibully. Yang di sini suka bully-bullyan nggak? Tepuk tangan untuk semuanya dulu ya. Jagonya yo. Psikologi komunikasi. Ulangnya. Psikologi komunikasi. Oke, nice. Di sini tahu nggak saya mau ngapain? Ya, saya akan menyampaikan materi terakhir yaitu kebijakan dan hukum. Wah, ini tadi kita sudah membahas panjang lebar tentang cyberbullying. Tahu nggak cyberbullying itu apa? Yang tadi dijelaskan, tahu nggak? Nggak tahu. Lupa. Ayo, cyberbullying. Yang kejadian nih. Bullying, yo. Kita kembali ke kebijakan dulu ya. Tadi kan udah dijelaskan panjang lebar apa itu cyberbullying, apa cara mengatasinya gimana, kan dijelaskan tadi kan. Kita kembali ke ini materi. Tadi ada kata-kata yang bingung nih. Bully itu nanti bisa ke penjara nggak sih? Bisa nggak sih? Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Yang sini bisa nggak? Bisa. Yang sini? Kalau tadi tadi awalnya bilang enggak ya kan? Ya, jadi
undang-undang ITE. Ada yang tahu undang-undang ITE enggak? Tahu nggak? Undang-undang ITE ada yang tahu nggak nih? Itu yang mau coba tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Hadiah lagi nih. Oke. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Undang-undang ITE. Mari, ketik lah, sekarang. Mulai asing. Tahu ya, undang-undang ITE ya. Kalau nggak tahu, tak kasih tahu, udah kasih tahu. Jadi undang-undang ITE itu mengenai informasi dan transaksi elektronik. Jadi kalau ada bullying, kita dapat kekerasan, pukulan, kita harus laporkan. Bullying itu ada empat. Ada empat. Yang pertama itu bullying sosial. Bullying sosial itu kita apa namanya? Karena sosial kita biasanya ke medsos itu. Yang kedua ada apa namanya? Bully fisik. Siapa yang di sini sering bully fisik? Ada enggak? Biasanya ada. Jangan aku sekolah dulu sering. Ayo. Ada enggak? Iya, bully fisik itu parah banget itu sih sebenarnya. Yang ketiga ada ya ini materi kita cyberbullying ya cyberbullying kita apa namanya yang apa namanya pembulian secara media sosial internet sekarang kan banyak sekali banget kita ada postingan orang jelek dapat pacar yang cantik banget kita bully wah rayu aspal kok kuwi ya waduh parah banget sih kalau yang sering di Facebook dan Instagram itu biasanya sering banyak banget. Kalau apa namanya undang-undang ITE ya, kalau orang yang membuli itu dapat itu nggak hukuman nggak kira-kira? Dapat ya tadi ya. Apa coba hukumannya ada yang bisa tebak nggak? Hukumannya apa aja coba? 500 nih, 500 nih, 500 nih. Aduh. Yo. Tahu nggak hukumannya apa aja ini? Kira-kira diapain orang yang apa namanya kena bully itu? Yang membuli itu kalau dilaporkan kenapa? Ya kalau di undang-undang sih maksimal penjara bisa 4 tahun. 4 tahun. Bayangin kalian sekolah 3 tahun, senang-senang kalian di penjara nih. Misalkan kalian kelas 3 SMP nih, membuli di penjara. Ya ampun temanku SMA banget ya kan. Kita mau di penjara, bayangin 4 tahun di penjara apa kurang enak? Iya enak. Kemudian kalau bully paling berat dilaporin, kira-kira dapat denda berapa? Berapa juga? Ada yang tebak? Wah itu jauh. Berapa? Lebih. Kalau di undang-undang dijelaskan itu 250 juta. 250 juta. Bayangin itu jual tanah berapa juga? Ayo. Ya nyampe kan? Iya. Makanya hati-hati dengan namanya pembulian ya. Hati-hati dengan namanya pembulian. Kalau di penjara pun paling apa namanya paling rendah itu bisa 9 bulan. Itu pun udah banding udah itu. Makanya hati-hati banyak artis-artis yang sering membuli kayak Fadel sama Nikita Mirzani ya kan tahu nggak? Tahu ya kan? Nah itu sama aja durasinya kayak gitu. Jadi saran dari kakak sih tetap lebih bijak lagi menggunakan yang namanya media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp. Ya pokoknya lebih hati-hati lagi. Udah mungkin itu saja
Jargonnya lagi psikologi komunikasi. Yuk, lebih semangat. Psikologi komunikasi. Oke, terima kasih. Semoga dari saya kembali ke moderator. Oke, tepuk tangan dulu buat Mas Abdul. Oke, selanjutnya itu ada sesi tanya jawab. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin Kalau tanya? bisa di jalan loh. 500 nih. Ayo. Nanti yang bertanya dikasih sesuatu. Kasih uang nih. Kasih. Dikasih uang nanti. Kasih sesuatu. Ayo, Ayo. Ayo. mengenai materi yang tadi disampaikan ya. Itu belakang fisik nanya kok. Pak Ismail mau Pak Ismail mana dia tanya. Iya Mas, yang dibaca mau nanya Mas. Ayo Mas. Apa itu dia mau nanya silakan Mbak. Ayo Mbak, buat biasanya cewek-cewek yang Iya. Ayo nanya enggak? 500. Apa? Mau nanya? Nanya apa? Berdiri dong, Mas, berdiri. Yang mau nanya berdiri. Nanya apa? Ayo. Nanya apa? Ya. Enggak. Syarat dari sana. Siapa yang mau Ayo. nanya? Ayo. Ayo nanya. Oke, semangat, yes, semangat.
dari kalian. Di sini dapat disebutkan bahwasanya mengejek atau mengolok atau mobil itu tidak diperbolehkan. Kalau masalah haram atau apanya itu belum jelas, tapi yang pasti mengolok-olok itu tidak boleh. Karena ada itu pepatah Arab yang mengatakan Likuli syai'in masjid, yang artinya setiap orang itu memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, jadi kita itu tidak boleh menjelek-jelekan sama manusia, karena setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Seperti itu Mas. Gimana Mas? Bisa terima jawabannya? Surat apa itu? Al-Baqarah ayat 11. Wih, Mas satu itu. Ya, sepertinya ini saja yang bisa kami sampaikan. Karena bel istirahat sudah berdiri ya. Jadi teman-teman mau sudah istirahat atau apa gitu? Udah. Berarti sesi selanjutnya sesi foto. Mau ada foto-foto? Pertanyaan pertama belum? Oh belum. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya tadi hukuman apa aja sih? Hukuman. Iya. Jadi ini ya, sudah tak terangkan. Hukuman bullying apa aja sih? Bayangin kita di sekolah, kita dapat bully. Nah, orang yang kita masih kita. Jadi kalau kita bully itu menyesuaikan sifat. Jadi menyesuaikan sifat. Biasanya kalau kita dibully di sekolah sama teman, kita wajib lapor ke sana. Ya, mereka bisa mengenai gimana. Kalau kita nggak bisa tegur, kita ke orang tua. Ya gitu. Beda lagi kalau kita orang tua kita ada dia kemarin guru honorer apa namanya katanya melakukan kekerasan ke anaknya polisi gitu kan. Nah itu terus dilaporkan. Nah itu juga bisa. Tapi dari kedua belah pihak mereka mempunyai hak masing-masing. Jadi hukuman bagi bullying itu kalau menurut kita ini ya menyesuaikan Pak, tergantung ini mau ranahnya mau dibawa kemana, jenjang pengadilan atau hanya sampai kalau misalnya di sekolah cuma diselesaikan di sekolah aja. Paham ya? Ya mungkin itu saja saya ya. Oke, kembali moderator. Bisa kok bertanya. Woi, apa ini? Ayo, tanya. Jangan malu. Woi, iya, cepat. Ini Kak. Apa? Nanya apa? Cepat. Ya, jangan malu. Perkenalkan nama Budiono Siregar. Cita-cita. Mengapa bullying sering terjadi di kalangan anak-anak dan remaja? Oh. Kenapa bullying sering terjadi di kalangan anak-anak dan remaja? Jawab dulu. Satu lagi. Paus, jawab. Satu lagi. Ya, Pak. Sebentar ya. Kalau yang salah pasti kita bully gimana? Kalau orangnya salah terus dibully. Kita bully balik itu. Enggak, ini orangnya tuh salah terus dibully sama kita loh. Contoh dalam pertanyaan salah. Enggak ada. Oke. Ini misalnya kita kan ke lab komputer nggak bisa nyalain, dia bingung malah dibully gitu kan? Rasanya. Iya. Ya, jelaskan dia. Udah itu aja. Jawab. Saya bingung. Terus. Tuh. Pasal ada yang bunyi tentang Pengeroyokan. Pasal dari itu namanya pengeroyokan. Oke. Mas Akal. Ayo, Mas ini dijawab.
tampil lebih buah gitu loh. Mungkin dari sisi pandangan si pembeli, jika kita menjelekkan orang lain, kita dianggap besar, kita menjadi sosok yang dipandang oleh orang lain. Bisa jadi dari kita membuli itu, kita mungkin dipandang orang lain dari pandangan pembeli sendiri ya. Itu sebagai ketua, mungkin kan ada dia apa sih menengah spirit ya, gitu kan? Kita membawa suasana itu menjadi lebih baik ya. Itu mungkin pandangan dari si pembeli. Nah, tapi si pembeli itu tidak menyadari bahwasanya kalau misalkan si pembeli berada di posisi yang dibeli itu mesti merasakan yang namanya sakit hati. Waduh, sakit. Makanya seperti yang tadi dijelaskan, kenapa sering terjadi di kalangan remaja? Karena remaja itu identik dengan sifat yang labil, pengen dianggap lebih, pengen dipandang buah lah gitu. Jadi ini jawabannya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rizal. Saya di sini menjawab pertanyaan dari Mas. Apa tadi pasal tentang pengeroyokan? Ya, pasal terdunia. Pasal tentang pengeroyokan itu diatur dalam pasal 170 KUHP. Disebutkan di pasal tersebut bahwa kalau semisal pengeroyokan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian dan sejenisnya nanti meninggal juga, itu bisa pidana 9 tahun penjara. Itu menurut jawaban dari kita. Kita ya kan kita. Ya, mungkin itu saja. Ya. Ya. Ada lagi tanya? Udah cukup. Udah ya, teman-teman sudah cukup. Yang bertanya silakan maju, yang sudah bertanya silakan maju ke depan. Ayo, Ada hadiahnya teman-teman. Ada hadiahnya, ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Menarik. Ayo, Hadiahnya menarik. Mas Ismail mana ya? Mas Silakan. Jangan pergi dong. Jangan pergi dong. Ayo. Apa lagi? Sudah, nanti kamu beli kalau bisa. Apa yang berhubung ini yang kita sudah bertanya? Jadi mau dikasih sesuatu. Apa seperti itu? Sesuatu yang langka. Yang lama di sini. Permisi. Makasih Tuhan. Guys. Silakan. Beli saya. Iya. Tunjukkan permainan dong skillnya. Permainan keluarin. Keluarin. Oh ya. Satu, dua, tiga. Lagi yuk. Jangan skillnya. Ayo, tiga. Oke, makasih. Gimana? Jadi sudah ya teman-teman, ini kita sudah menyampaikan beberapa materi. Berapa ya? Kayaknya masalah ini jagoan lagi lah, jagoan lagi. Masih ingat gak? Kita jalan dulu, Gimana jawabannya? Psikologi komunikasi. Masya Allah. Sorry banget.
Oke, saya tutup ya. Maaf jika cara penyampaian kakak sedikit kurang sempurna karena yang sempurna itu hanyalah kita yang di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Wah, bisa.